warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 4 subtema 3 keluarga besarku di pembelajaran 5 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan lancar, bermanfaat, dan semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga besar dengan benar. Dengan membaca teks, siswa dapat mempraktikkan cara memperkenalkan anggota keluarga besar dari gambar atau foto yang dibawa secara lisan dengan benar. Dengan melakukan pengukuran panjang pada benda-benda di sekitar siswa kelas, siswa dapat mengenal panjang dan suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Dengan melakukan pengukuran panjang pada benda-benda di sekitar kelas dengan alat dan satuan tidak baku, siswa mampu mengetahui panjang benda dan mengukur benda dengan alat dan satuan tak baku dengan baik. Nah, kalian amati gambar berikut ini. Nah, kalian lihat kira-kira gambar apa ya ini? Ya, betul. Mereka berdua adalah sepupu. Mereka bermain bersama. Perbedaan warna dan mainan yang jumlahnya hanya satu. Mereka bermain bersama-sama secara bergantian ya. Mereka rukun dan senang terlihat di sini ya, karena mereka mau berbagi mainan. Apakah kalian seperti itu? Ya, pasti ya anak-anak. Bermain bersama riang gembira. Hati senang, tiada terkira. Walau pilihan kami kadang berbeda. Dengan berbagi tidak ada kecewa ya. Jadi kita di bonekanya cuma satu ya boneka beruangnya, tapi mereka bermain bersama tidak rebutan ya. Dan begitu juga dengan mainan yang lainnya. Ceritakan tentang saudara sepupumu. Apa kegiatan yang disukainya, serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu. Apakah kamu senang bermain bersama saudara sepupumu? Ya, pasti ya. Nanti kalian bercerita tentang pengalaman kalian bermain bersama sepupu kalian. Terus kalian juga harus mengetahui permainan apa yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu itu. Dan apakah kamu senang? Nah ya, dengan bermain dengan saudara sepupumu kalian bisa bercerita ya nanti ya. Nah, ayo berlatih. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda ya anak-anak. Ini dia ada contoh gambar. Bolpen akan diukur dengan korek api ya. Korek apinya ini nanti dilekatkan ke bolpen ini, dipanjang, kemudian dibatasi di sini, kemudian diletakkan lagi korek apinya, kemudian diletakkan lagi. Ternyata bolpen itu kira-kira panjangnya berapa ya? Lalu diukur dengan batang korek api. Nah, kalian bisa mencobanya. Carilah alat ukur panjang yang sederhana lainnya seperti yang digunakan Lani.
Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhana di kelasmu. Jika kalau kalian ada di rumah bisa juga benda-benda atau yang ada di sekitar rumahmu ya. Nah, ini adalah alat yang kita akan ukur dengan satuan yaitu batang korek api ya. Nah, di sini tadi sudah ada nomor 1 pulpen. Dia panjang bendanya ya 3 batang korek api. Nah, di nomor 2 adalah pensil. Berapa panjangnya pensil? Ya, setelah kita ukur 3 batang korek api juga. Kita lanjut. Ada buku 4 batang korek api ya. Nah, ada juga nomor 4 adalah tempat pensil. Tempat pensil juga 3 tempat pensil kita ukur ternyata 4 batang korek api. Nomor 5 adalah botol minum. Botol minum anak-anak berbeda-beda ya. Ini botol minum yang kita ukur bersama-sama adalah 7 batang korek api. Nah, di nomor 6 adalah krayon. Krayon setelah kita ukur adalah 2 batang korek api. Nah, kalian lihat di sini mana yang paling panjang coba? 3, 3, 4, 7 ini botol minum paling panjang ya, 7 batang korek api. Yang paling pendek, ya ini yang paling pendek 2 batang korek api adalah krayon ya anak-anak. Nah, nomor 1, apakah alat sederhana yang kamu gunakan tepat untuk mengukur panjang benda? Ya, tepat untuk diri kita sendiri ya. Nomor 2, adakah cara lain untuk mengukur panjang benda? Ada, dengan menggunakan alat ukur baku ya. Baku adalah yang digunakan seluruh dunia. Kalau tak baku adalah di kalangan sendiri atau di lingkungan sendiri ya. Ini contoh alat ukur baku anak-anak. Ada meteran atau meteran pita, meteran kelos, penggaris, mikrometer, serta jangka sorong ya. Ini alat ukur baku ya yang biasa kita gunakan di mana-mana sama, di seluruh dunia sama ya, di seluruh Indonesia juga sama ya. Nah, ini namanya alat ukur baku ya. Guru ulangi, ada meteran, meteran kelos, penggaris, mikrometer, dan jangka sorong. Nah, ini satuan tak baku. Nah, tadi kita mengukur dengan batang korek api ya, salah satunya dengan depa. Nah, depa ini rentangan tangan dengan jengkal, dengan hasta, dengan langkah, dengan tongkat, dengan tali ya. Ini contoh-contohnya. Ada lagi dengan telapak kaki ya. Kalau dengan berat kita bisa menimbang dengan waktu dengan jam pasir ya. Kalau waktu nih ya, satuan tak bakunya. Kalau gelas untuk ukuran volume ya, isi. Nah, berapa gelas gitu ya. Nah, kalau yang panjang yaitu ini depa, jengkal, hasta, langkah, tongkat, dan tali. Ini untuk satuan tak bakunya ya, anak-anak. Nah, meteran pita ini ya. Ini namanya meteran pita ya. Yang biasa mengukur ya, kalau kalian ke tukang jahit kalian diukur pakai meteran seperti ini. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran ini yaitu pembelajaran 5. Kita sudah menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga besar serta mempraktikkan cara mengenalkan anggota keluarga besar dari gambar atau foto ya. Di sini tadi ada contohnya Rani bersama sepupunya ya. Nah, ini dia menceritakan apa kegiatan yang disukainya, permainan apa yang Rani lakukan bersama saudara sepupunya. Apakah senang bermain dengan saudara sepupunya? Nanti kalian bisa ceritakan ya. Kita juga sudah mengenal panjang suatu benda dengan menggunakan kalimat sehari-hari, menggunakan panjang tertinggi benda, dan mengukur dengan alat ukur satuan tidak baku ya. Nah, ini tuh ya. Tadi kita sudah bahas bersama-sama satuan tidak bakunya ini. Tadi kita sudah mengukur benda dengan korek
api ya. Nah, ini untuk kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tua mengukur tinggi anggota keluarga, menentukan anggota yang paling tinggi dan anggota yang paling pendek. Nah, ini berkaitan dengan tugas di rumah. Ukurlah tinggi anggota keluargamu, kalian ukur ya. Ayah, ibu, adik atau kakak ya, dan kalian ya. Nanti tentukan anggota yang paling tinggi dan anggota yang paling pendek menggunakan meteran pita. Tadi ada ya meteran pita, sudah Bu Guru kasih contoh ya. Kalian pasti punya semua atau bisa dengan meteran kelos ya. Nomor 3, ukurlah buku gambarmu, penggarismu dan tasmu menggunakan batang korek api. Nah, kalian ukur ya nanti misalkan buku gambar berapa batang korek api ya. Penggaris berapa batang korek api dan tas ya. Nah, nomor 4, ceritakan pengalamanmu bermain dengan sepupumu. Rekam melalui voice note. Nah, itulah adalah tugas di rumah bersama orang tuamu ya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 3, keluarga besarku dalam pembelajaran 5 untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya, kalian telah membahas pembelajaran ini. Dan telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 6. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.